Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. kami dari kelompok 6, kami akan presentasikan UMKM Go Online, yaitu UMKM yang bergerak dalam skala mikro dan menengah. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, menurut Rujito, pengertian UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Definisi UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Oke, UMKM Go Online. Maksudnya apa sih UMKM Go Online? Nah, UMKM Go Online merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan 8 juta pelaku usaha menengah kecil dan mikro untuk masuk sebagai merchant pasar online. Jadi program ini tujuannya untuk membuka peluang pasar baru bagi UMKM Indonesia, baik dari ranah regional maupun global, dengan memadukan sistem penjualan online dan offline. Bisnis UMKM diharapkan dapat menjangkau lebih banyak konsumen, baik regional maupun global. Keberadaan platform pemasaran online dapat membantu mempertemukan konsumen dan UMKM tanpa harus membuka toko cabang secara fisik. Nah, ini adalah sumbernya dari Kominfo. Lalu, apa sih kekuatan dari UMKM? Nah, UMKM ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan ASEAN. Karena sekitar 88,8 sampai 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7 sampai 97,2%. Bisnis ini memiliki proporsi besar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan bisnis usaha mikro kecil dan menengah perlu diutamakan. Perkembangan potensi UMKM Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Menurut data Bank Indonesia, pada tahunnya kredit UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun pada tahun 2015, sekitar 60 hingga 70% dari seluruh sektor ini mempunyai akses pembiayaan melalui bank. Nah, pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, semua orang harus berlomba-lomba menjalankan UMKM dan meraih peluang bisnis yang ada. Untuk itu diperlukan pengaturan keuangan bisnis yang baik untuk menunjang keberlangsungan. Lalu, yuk kita kenalan dengan Avani. Nah, Avani adalah salah satu UMKM yang awal mulanya ada di Bali, yaitu bergerak di sektor industri yang produksi produk biodegradable plastik atau yang terbuat dari 100% bahan alami nabati yang mengusung slogan I'm not plastic. Avani menggunakan bahan utama yaitu dari pati singkong. Oke, kita mau dilanjutkan oleh Bang Jafar. Nggak apa-apa, mulai lagi aja dari perkenalannya Avani, Bang Jafar. Udah ready ya? Ya, Ya, siap. oke, siap. Lanjut. Jadi kita mulai dari perkenalan Avani. Jadi apa sih itu Avani? Nah, Avani Eco itu ada perusahaan Indonesia di sektor industri yang memproduksi produk biodegradable plastik yang terbuat dari 100% bahan alami. Mengusung slogan I'm not plastic, Avani menggunakan bahan utama dari pati singkong. Nah, dia jadi membuat produk-produk itu dari bahan yang tadinya diproduksi dengan plastik. Nah, dia mencari cara agar bahannya itu gampang terurai dan biodegradable, jadi ramah lingkungan. Nah, faktanya awal mulanya Avani Eco ini adalah industri rumahan, berdiri pada 2014.
dengan modal penelitian kurang lebih 100 juta dan tahap awal penelitian dari tahun 2011 berlangsung dalam waktu 3 tahun lamanya. Ya, kita lanjut ke produk Avani. Nah, Avani ini memiliki produk yang lumayan banyak. Pada awalnya, Avani Eco itu hanya memproduksi kantong plastik dari singkong. Nah, dia berinovasi membuat produk ramah lingkungan yang lainnya kayak sedotan, kotak makanan dari ampas tebu, alat makanan dari kayu yang degradable, jas hujan yang berbentuk ponco, paper cup dari pati jagung. Nah, semua alat-alat itu ramah lingkungan dan gampang terurai, tidak seperti menggunakan bahan plastik. Ya, lanjut ke tantangan dari Avani, tantangan yang dihadapi oleh Avani. Nah, berawal dari inisiatif Kevin Pernama, Kumala Putra, yang sangat prihatin terhadap kondisi pantai yang banyak sekali sampah plastik. Nah, ini membuat Kevin sangat bersemangat untuk mengembangkan produk ramah lingkungan di Indonesia seperti di Amerika. Jalannya pun nggak mudah. Nah, 3 tahun pertama, di tahun 2011, Kevin melakukan riset dan pengembangan untuk mencari bahan yang tepat, desain produk, mock-up produksi. Dan di tahun 2014, akhirnya Kevin melakukan pemasaran dan pendekatan ke pelanggan dari mulut ke mulut. Ya, kita lanjut. Tantangan selanjutnya ini permasalahan yang ada selama 3 tahun industri berjalan itu antara lain kayak edukasi customer, produksi yang terbatas, pemasaran dari mulut ke mulut, sulit mencari partnership untuk diajak bekerja sama dengan Avani karena ketidakcocokan harga produknya. Nah, pada awalnya itu Avani memiliki banyak lumayan tantangan yang dihadapi. Nah, tapi dia ada peluang dan tantangannya juga. Bisa kita lanjut. Nah, dari peluang dan tantangannya ini bisa dijelaskan oleh Mega. Baik, saya lanjutkan. Jadi peluang dari segi pemasaran Avani ini peluangnya merupakan bisnis jangka panjang ya, karena sampah itu kan akan selalu ada ya dari konsumsi kita. Karena berkenaan dengan lingkungan dan sesuai dengan marketing 4.0, bisnis yang dilakukan di dunia dan digabungkan dengan teknologi internet untuk pemasaran. Dan Avani bekerja sama dengan komunitas yang satu visi dengannya, yaitu Bye Bye Plastic Bag. Pasarnya bisa mencakup seluruh dunia, namun penjualan di wilayah Bali, penjualannya itu saat ini hanya baru di wilayah Bali, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan negara di Asia dan Amerika. Next. Nah, dari tantangannya, dari segi pemasarannya, yaitu masih sedikit masyarakat yang sadar akan lingkungan dengan mengubah perilaku dari diri sendiri untuk penggunaan plastik dengan bahan organik dari Avani. Selain karena harganya yang memang sedikit lebih tinggi, tapi tidak menyurutkan semangat Avani untuk terus berkontribusi melakukan gerakan Go Green. Jadi walaupun masih banyak masyarakat yang belum melakukan Go Green, tapi dia tetap lanjut untuk Go Green, Save the Earth, Bye Bye Plastic. Oke, next. Oke, bisa next. Iya. Tantangan dari segi produksi, jadi pada awalnya hanya bisa memproduksi dalam skala kecil karena awalnya itu memang home industry. Terus peluangnya ini karena untuk mengatasi hal di atas, Avani bekerja sama dengan pabrik manufaktur yang awalnya hanya mengolah plastik konvensional. Karena Avani ini diajak kerjasama, ayo kita produksi plastik nabati, barulah Avani bisa mencapai kapasitas produksi 4 ton per hari dari kapasitas produksi semula. Next. Lalu ada peluang dan tantangan dari segi keuangannya.
pada awalnya modal untuk penelitian saja itu sudah mencapai 100 juta untuk mereset produk sampai akhirnya bisa lanjut produksi. Dari tantangan lain, walaupun sudah bisa mencapai omset hingga 1 miliar, namun marginnya ini masih terbilang kecil karena biaya produksinya ini memang mahal ya. Namun Kevin ini memiliki visi bahwa dia ingin semua kalangan, semua masyarakat bisa menggunakan produk ramah lingkungannya. Peluangnya mengatasi keuangan itu Avani dapat investor dan berhasil bekerja sama yang luas di Bali, di Kalimantan, bahkan mendapatkan pemesanan dari luar negeri untuk meningkatkan kuantitas penjualan. Baik, next. Lalu peluang dan tantangan dari segi tenaga kerja pada awalnya saat akhirnya Kevin memutuskan untuk ayo kita produksi plastik yang degradable yang bisa dapat terurai lebih cepat daripada plastik konvensional. Pada awalnya Kevin dan 2 temannya melakukan riset selama 3 tahun. Lalu Avani ini mulai merekrut orang-orang yang satu visi dengannya setelah akhirnya bisa produksi ya. Peluangnya Avani sangat berpotensial membuka lapangan pekerjaan ya, baik dari segi di kantornya maupun di bagian bawahnya ya. Karena kan kalau kalau untuk bahan pati singkong itu dia bisa bekerja sama dengan petani-petani singkong. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Jumlah karyawannya yang bekerja di Avani itu 18 orang di head office Bali, terus 70 orang di pabrik, dan 5 orang di office Jakarta. Dia juga ada office di Yogyakarta, cuma mungkin ada sekitar 5 orang juga di office Yogyakarta. Next. Baik, dari Avani Eco ini karakteristik wirausaha yang membuat Avani ini eksis lebih dari 5 tahun. Karakteristik yang mereka miliki hingga saat ini yaitu jelas, telah melakukan aksi nyata dan bisa mengedukasi pelanggan perlahan demi perlahan ya. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan alam ini sangat-sangat bagus. Pandai melihat peluang dan mencari solusi nyata terhadap permasalahan yang ada. Jadi nggak sekedar hanya melihat plastik, ya ampun banyak banget plastik dan bla 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 bla, tapi nggak ada solusinya gitu. Jadi Kevin ini berusaha mencari solusi gimana caranya plastik ini tuh sudah tidak ada di muka bumi ini. Bukan hanya profit yang difikirkan, tapi memiliki dampak terhadap lingkungan. Baik, next. Kiat-kiat Avani dalam menghadapi masa sekarang dan sampai saat ini bertahan. Avani memiliki visi dan misi yang akan diperjuangkan untuk mempunyai dampak baik di masa depan untuk lingkungan. Avani ini berkontribusi dan berinovasi terhadap produk yang menentukan jalannya bisnis mereka. Isu lingkungan adalah hal bersama yang harus diselesaikan bersama-sama dan itu menjadi peluang bisnis yang diraih Kevin melalui Avani. Ubah tangkap masalah menjadi gagasan dan wujudkan gagasan menjadi nyata sekaligus menjadi bisnis yang menghasilkan. Berbisnis itu harus mempunyai arti. Jadi ini melihat bahwa nggak semuanya, nggak seluruhnya berbisnis itu harus mementingkan keuntungan saja, tapi oh ya kita bisa berkontribusi untuk bumi kita, untuk dunia lebih baik. Oke, next. Udah selesai ya? Yap, betul. Ada yang mau nambahin dulu? Oke. Dari Bang Jafar? Ya, saya rasa cukup. Cukup ya.
Oke, dari gue sih paling yang terakhir aja nih. Jadi di video yang kita lihat di CNN itu kiat dalam menghadapi masa sekarang. Jadi Avani ini emang udah berjalan cukup lama juga ya, yang nggak lama-lama banget sih. Dari 2011 sampai 2014 mereka riset, kalau dibilang mengkarantina diri gitu kan, dan dia ya belum bisa open public itu produknya seperti apa. Lalu 2014 belum mulai produksi dengan skala kecilnya, lalu berjuang gitu kan, mulai memasarkan dari mulut ke mulut. Kenapa sih dia juga memilih daerah Bali sebagai pusatnya? Karena kan orang Bali itu kan banyak apa namanya orang-orang dari luar dan kayak gituan kan. Jadi lebih mudah gitu untuk mengenalkannya kepada dunia gitu kan. Bali itu seperti dunia kecilnya ada di Indonesia. Makanya dia mempasarkan di sana. Dan dia berhasil ke beberapa restoran, hotel. Lalu akhirnya dia juga berhasil kerjasama sama pabrik sehingga produksinya besar gitu. Wow, itu hebat juga gitu kan. Nah, dengan visi dan misinya yang dia pegang, dia itu akhirnya bisa bertahan gitu. Dari tahun 2014, kemudian di tahun 2017 itu 3 tahun kan. 3 tahun itu akhirnya dia itu diwawancara gitu sama media, salah satu media di media TV di Indonesia gitu kan. Bagaimana awal mulanya? Wow, ternyata hebat juga gitu kan. Dari dia pengalaman pahitnya dia waktu di pantai, lalu dia saat surfing ngelihat sebuah diceritain itu sebuah apa penyu yang keikat gitu kan karena dari plastik gitu, ikat tali dari plastik gitu kan, sedih banget itu. Akhirnya dari situ tergerak, akhirnya pikiranlah soal sampah ini, akhirnya dia membaca untuk peluang. Seperti yang di poin ketiga yang ini, isu lingkungan adalah hal bersama yang harus diselesaikan bersama-sama. Jadi itu berpikir gitu bahwa ini lingkungan ini penting gitu kan, dan dia juga oh ya ini bisa jadi peluang gitu kan. Nah akhirnya Avanilla berdiri. Lalu di akhir-akhir video itu juga disampaikan bahwa kita tuh harus bisa menangkap masalahnya gitu. Menangkap masalah menjadi gagasan dan mewujudkan gagasan itu menjadi nyata. Karena kan hanya sedikit orang yang bisa mewujudkan gagasan menjadi nyata. Lalu sekaligus menjadikannya bisnis yang menghasilkan. Lalu kita juga disampaikan bahwa berbisnis ya harus juga punya arti. Jadi nggak sembarang kita ngejar materi, keuntungan, tapi juga kita harus punya dampak gitu terhadap bisnis kita. Dan yang terakhir, kontribusi dan inovasi terhadap produk menentukan jalannya bisnis. Nah, itu inovasi adalah hal penting dalam bisnis karena tanpa inovasi mungkin kita akan kalah gitu dengan pesaing kita yang terus berinovasi. Oke, seperti itu. Oke, nggak ada teman lagi ya? Cukup. Mega, nggak ada? Oke, cukup ya. Sekian dari kita, dari kelompok 6. Kita semoga bisa bertemu lagi di presentasi selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.